Sudah bisa. Sudah bisa. Oke, ya. Pada malam hari ini kita akan membahas topik kita adalah terkait dengan IRR, ya, IRR dan profitabilitas indeks, ya. Ini yang akan disampaikan oleh kelompok 2, ya. Silakan, ini saya untuk share screen, ya. Nah, dua metode ini adalah melengkapi metode sebelumnya yang sudah kita bahas bersama pada minggu yang lalu, ya. Sekarang kita akan menginjak pada bagaimana kita menggunakan atau menghitung ya IRR dalam penilaian capital budgeting, ya. Juga bagaimana kita menggunakan profitabilitas indeks, ya, di dalam penilaian capital budgeting kita, ya. Itu kelompok 2 sudah siap ini untuk silakan. Bisa share screen. Izin share screen, Pak. Silakan, sudah. Kelompoknya sudah lengkap ya, kelompok 2. Sudah kelihatan ya? Apa sudah kelihatan? Belum muncul ini. Sudah Mbak, kelihatan Mbak Ferry, Mbak Dina. Oh ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang profitability index dan internal rate of return. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Feridina Aromi, kemudian dengan Mbak Nadira, kemudian Mas Faiz, kemudian sama Mas Ferdian. Yang pertama dalam presentasi ini yang kita bahas adalah capital budgeting, teknik yang pertama yaitu IRR sama PA, lanjutan dari presentasi sebelumnya. Kemudian capital budgeting sendiri itu menurut John Wiley & Son, capital budgeting is the process of identifying and selecting investment in long life asset or asset expected to produce benefit over more than 1 year. Atau yang Samsudin juga mengatakan bahwa capital budgeting merupakan keseluruhan dari proses pengumpulan, pengevaluasian, penyeleksian, dan penentuan alternatif penamaan modal yang akan memberikan suatu dampak bagi perusahaan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Kemudian, menurut Husnan dan Muhammad, pada umumnya terdapat 5 metode, yaitu ARR, PP, NPV, ARR, sama PI. Dan yang dua NPV sama PP sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang IRR sama PI.
Kemudian untuk profit yang pertama yaitu profitability index, di mana profitability index itu merupakan metode yang menggunakan informasi yang sama dengan NPV namun dijabarkan dalam bentuk indeks dengan rumus yaitu present value of cash flow dibagi dengan present value of cash outflow. Kalau NPV itu kan present value of cash flow inflow dikurangi dengan present value of cash outflow. Kemudian di sini ada indikatornya. Kalau misalnya PI itu lebih besar dari 1, maka proyeknya itu akan diterima. Akan diterima atau layak. Proyek itu adalah layak. Kalau PI itu kurang dari 1, maka itu akan tidak layak atau di-reject. Kalau PI sama dengan 1 itu bisa antara diterima atau tidak diterima. Kemudian untuk IRR, IRR itu discount rate that equate the present value of the future net cash flow from an investment project with the project initial cash flow. Jadi di sini adalah penjumlahan dari cash flow yang dibagi dengan nilai per tahunnya itu, yang kemudian nanti di dalam perhitungan interpolasi. Di sini ada indikatornya di mana IRR lebih besar dari cost of capital itu proyeknya berarti dia layak atau diterima. Kalau nilai hasil IRR-nya itu lebih kecil dari cost of capital, maka dia tidak layak atau tidak diterima. Kalau IRR-nya itu sama dengan cost of capital, itu bisa diterima atau ditolak. Selanjutnya akan masuk ke studi kasus. Yang pertama adalah studi kasus dalam suatu proyek yang akan dijelaskan dengan Mas Faiz. Silakan Mas Faiz. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh perhitungan tentang PI dulu. Pertama, Project X ini sudah meminjam sebesar $1 juta, dibayar selama 4 tahun. Nah, menggunakan cost of capitalnya 10%. Hitunglah untuk nilai PI dan IRR-nya. Untuk nilai cash flow-nya, ini sudah ditentukan dari contoh soalnya. Jadi pada tahun pertama, dia sudah cash flow-nya sudah $0, tahun kedua 200, tahun ketiga 300, tahun keempat $900, $900.000. Kemudian kita menghitung discounted cash flow-nya. Jadi nilai di PV di tahun pertama itu 0. Jadi kita ambil, kenapa bisa 0? Karena kan T-nya 1, terus nilai cash flow pada T-nya itu 0. Jadi ya 0 dibagi berapapun kan hasilnya 0. Kemudian untuk tahun kedua, nilai cash flow-nya itu kan 200.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2. Ketemu 165.289,26. Seterusnya untuk sampai tahun keempat. Kemudian kita jumlah dari nilai discounted cash flow-nya dibagi dengan jumlah pinjaman awal. Ditemukan indeksnya 1,0054. Next. Nah, untuk perhitungan IRR-nya merupakan keseluruhan itu ICO-nya $1 juta untuk T-nya 4, capital cost-nya 10 dengan rumus yang tadi ICO sama dengan sigma CFT per 1 plus IRR pangkat T, didapatkan IRR-nya sebesar 10,172%. Nah, untuk studi kasusnya, next studi kasus pertama itu adalah tentang desain pabrik etilen dari batu bara kualitas rendah. Kebetulan ini pradesain pabrik saya. Next, Mbak.
Nah, untuk perhitungan di sini kita hanya menghitung IRR, contoh IRR di mana aktual cash flow-nya itu sama dengan laba sesudah pajak ditambahkan dengan depresiasi. Sedangkan laba sesudah pajak itu sama dengan laba sebelum pajak dikurangi pajaknya. Laba sebelum pajak itu sama dengan hasil penjualan dikurangi biaya operasional, dikurangi depresiasi, dikurangi sama bunga dari sisa pinjaman. Dari sini, karena kita tidak tahu nilai IRR-nya, maka kita pakai dua nilai IRR. Yang pertama, I sama dengan 18%, kemudian sama dengan I sama dengan 30%. Tujuannya adalah nanti kita melakukan interpolasi nilai IRR sebenarnya dari kedua nilai tersebut. Dari nilai ini didapatkan bahwa IRR-nya sebesar 12% per tahun. 31% per tahun. Sedangkan suku bunga yang berlaku pada tahun itu sebesar 12% per tahun. Di mana nilai IRR yang lebih dari suku bunga menunjukkan bahwa melakukan investasi pada pabrik ini lebih menguntungkan ditimbang melakukan deposito pada bunga bank. Kemudian studi case berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Faiz. Saya akan melanjutkan mengenai studi kasus yang kedua, yaitu PT Integra Indokabinet. Boleh di next, Mbak? Nah, jadi untuk PT Integra Indokabinet ini berencana untuk membuat pabrik kayu untuk memenuhi pasar Amerika Serikat. Nah, pabriknya tersebut akan dibangun di Sidoarjo sebesar 6.500 meter persegi. Nah, PT Integra Indokabinet ini telah menyiapkan dana sebesar 200 miliar untuk membangun pabrik tersebut dengan cost of capital sebesar 10%. Nah, di sebelah kanan itu masih sebelumnya Mbak, ya, yang di sebelah kanan ini merupakan laporan keuangan PT Integra Indokabinet dari tahun 2014 sampai tahun 2018 untuk menentukan apakah investasi pada pabrik ini layak untuk dilakukan. Next, Mbak. Nah, di sini didapatkan income before depreciation, yaitu adalah income yang setelah dikurangi oleh biaya operasional dan lain-lain. Boleh di next, Mbak. Nah, selanjutnya adalah perhitungan dengan memperhitungkan depresiasi. Jadi profit before depresiasi tadi sebelum pertama-tama dikurangi dulu biaya depresiasinya yaitu sebesar 40 miliar, lalu kemudian dikurangi lagi pajaknya sebesar 15%. Nah, lalu depresiasinya itu ditambahkan kembali. Nah, kenapa depresiasinya ditambahkan kembali? Karena sebelum perhitungan pajak itu kita biasanya perusahaan itu mengurangi dulu biaya depresiasinya, baru kemudian akan ditambahkan lagi. Sehingga didapatkan hasil perhitungan cash inflow yang akan digunakan untuk memperhitungkan apakah investasi ini layak atau tidak, yaitu ada di nilai yang paling bawah, yaitu sebesar 12 miliar, 6 miliar, 170 miliar, 41 miliar, dan 358 miliar. Next, Mbak. Nah, kemudian di sini dilakukan perhitungan PV, yaitu present value dengan nilai cost of capital tadi sebesar 10%. Kemudian nilai PV ini dijumlahkan dan didapatkan nilai 395 miliar. Next, Mbak. Nah, kemudian akan dilakukan perhitungan profitability index, yaitu dengan rumus present value of cash inflow, yaitu yang tadi sebesar 395 miliar dibagi dengan present value of cash outflow, yaitu sebesar 200 miliar atau modal investasi di awal. Dari sini didapatkan nilai 1,98. Di sini berarti didapatkan nilai itu lebih dari 1, di mana artinya investasi layak untuk dilakukan berdasarkan profitability index. Kemudian kami juga melakukan perhitungan untuk menilai kelayakan investasi berdasarkan internal rate of return. Di sini dilakukan rumus interpolasi di mana diambil sembarang nilai yaitu 8% untuk melakukan untuk dimasukkan ke dalam rumus interpolasi. Nah, di sini dihitung dulu present value-nya apabila cost of capital sebesar 8%, dapat nilai sebesar 426 miliar. Kemudian dihitung nilai IRR-nya yaitu dengan menggunakan rumus lower rate yaitu sebesar 8%, ditambah dengan positif NPV yaitu NPV yang paling besar antara 395 miliar dengan 426 miliar, berarti
NPV-nya itu dikurangin dulu dari present cash inflow-nya itu 395 miliar dikurangin dengan 200 miliar, kita dapatkan nilai 195 miliar untuk NPV yang 10%, lalu untuk NPV yang 8% itu didapat 226 miliar. Kemudian dari kedua NPV ini yang paling besar ada 226 miliar, berarti kita taruh 226 miliar itu di nilai yang paling atas, kemudian dibagi dengan 226 miliar dikurangi 195 miliar. Kemudian ditambah lagi dengan perbedaan antara atau selisih antara 10% dengan 8% yaitu 2%. Dari rumus ini didapatkan IRR-nya yaitu sebesar 22%. Nah, dari perhitungan 22% ini didapat bahwa angka ini lebih besar dibandingkan cost of capital yang tadi setelah disebutkan di awal itu 10%. Yang mana artinya investasi ini layak untuk dilakukan berdasarkan IRR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Dina. Oke, selanjutnya pada studi kasus ketiga, itu studi kasus pada PT Wijaya Karya Beton Tbk. Di sini bertujuan untuk apakah PT Wijaya Karya Beton ini akan melakukan pembangunan pabrik baru atau tidak. Kemudian dia lakukan evaluasi di mana biaya investmentnya sebesar 398 miliar 398 miliar dengan biaya modal 27,30%. Kemudian cash inflow-nya didapat dia menganggarkan dari planningnya itu 2015 sampai 2024, di mana cash inflow-nya tiap tahun adalah 180, 236, 292, 349, 405, 461, 518, 574, 630, 687, di mana nilai cash inflow ini diperoleh dari nilai IT plus depresiasi, di mana IT itu adalah earning after tax. Kemudian setelah diketahui cash inflow-nya, maka kita hitung NPV-nya dari persentase yang awalnya tadi yang dari modalnya itu 27,3% dan dengan diskonto faktornya 70%, dan didapat NPV-nya dari yang diskon faktornya 27,3% itu diperoleh NPV 705.256 sekian, dan untuk yang 70% diperoleh min 32.633 sekian. Setelah itu kemudian dihitung ke dalam rumus interpolasi untuk menghitung IRR-nya, di mana NPV 1 itu diperoleh yang 705 yang dari 27,30% tadi, terus dibagi dengan NPV 1 dikurangi NPV 2. NPV 2 itu untuk yang presentasinya 70%, jadi 705 dikurangi min 32.633 sekian. Terus I-nya itu I2 itu untuk I 70% dikurangi dengan 27,30%. Dan kemudian didapat biaya modalnya sebesar 68,11%, di mana nilai ini lebih besar dari presentase modal awal yaitu 27,3%, sehingga investasi ini layak untuk diimplementasikan. Ini untuk perhitungan IRR-nya. Kemudian untuk perhitungan PI-nya dengan rumus PV cash inflow dibagi dengan PV cash outflow, di mana cash inflow-nya diperoleh 1,1104 triliun ya, 226 sekian, terus cash outflow-nya 398.970 sekian. Setelah itu, setelah dibagi ketemulah dengan PI-nya 2,76 sekian, sehingga investasi ini karena ini nilainya lebih dari 1 ya, jadi investasinya ini layak untuk diimplementasikan. Selanjutnya untuk studi kasus keempat dijelaskan dengan Mas Ferdian. Ya, terima kasih Mbak. Selanjutnya studi kasus
keempat ini studi kasus pada PT Avnos Global Indonesia. Jadi di sini menganalisis kelayakan investasi, membandingkan antara investasi di data center atau menggunakan cloud computing. Mungkin selanjutnya, Mbak. Next, Mbak. Maaf. Belum terlihat ya ininya, perubahan slide-nya. Mbak Dina. Mungkin, ya. Halo. Slide-nya belum berubah ya, Mas ya? Halo? Slide-nya udah berubah belum sih? Halo. Udah berubah, Mbak. Udah ya. Mohon maaf. Ya. Iya, boleh Yang ini, di next. next. Ya. Oke. Apakah suara saya terdengar? Putus-putus, Mas. Putus-putus, Mas Terdengar. Ferdian. Belum. Yang ini tadi belum kayaknya, Mas. Putus-putus ya. Yang IRR-nya belum, Mas. Sepertinya koneksinya putus. Terus ya. Halo, Mas Ferdi. Iya, kayaknya live koneksinya putus. Mungkin bisa saya bantu aja untuk presentasinya. Boleh slide sebelumnya, Mbak. Jadi di sini PT Avnos ini ingin melihat apakah lebih baik berinvestasi di data center atau cloud computing. Nah, di sini ada tabel mengenai manfaat bersih, yaitu dari kalau misalnya berinvestasi dengan data center dan juga berinvestasi dengan cloud computing. Next, Mbak. Pertama-tama akan dihitung dulu IRR untuk data center, yaitu dengan menggunakan rumus interpolasi. Di sini low rate-nya itu sebesar 7,36% ditambah dengan NPV satunya yaitu sebesar 300 miliar dibagi dengan 300 miliar dikurangin dengan minus 493 miliar. Lalu ditambah juga dengan selisih dari 179% dikurangin 7,36%. Ini didapat IRR sebesar 116%. Next, Mbak. Kemudian dihitung juga untuk profitability index dari data center. Nah, di sini didapatkan yaitu sebesar 1 miliar dibagi dengan 1,2 miliar dibagi dengan 1,1 miliar. Yaitu kita dapatkan PI sebesar 1,01. Next. Kemudian dilakukan juga perhitungan IRR untuk cloud computing.
di mana nilai low rate-nya itu sama, yaitu 7,36%, namun di sini yang berbeda adalah nilai NPV 1 dan NPV 2-nya. Di mana NPV 1-nya sebesar 308 miliar, yaitu lalu dibagi dengan 388 miliar yang merupakan NPV 1, dikurangin dengan minus 34 juta. Didapatkan IRR sebesar 161%. Kemudian jika melakukan perhitungan dengan profitability index untuk cloud computing, didapatkan nilai profitability index sebesar 0,422. Nah, dari sini kita bandingkan IRR dan PI untuk masing-masing opsi tadi. Nah, dari hasil analisis kelayakan dapat dilihat bahwa nilai PI untuk cloud computing ini tuh kurang dari 1. Oleh karena itu, opsi data center ini akan lebih menguntungkan perusahaan karena memiliki nilai PI yaitu sebesar 1. Nah, kalau IRR itu karena nilainya sama-sama lebih besar dari cost of capital, makanya kita mengambil perhitungan yang PI gitu. Next, Mbak. Nah, dari sini kita bisa diambil kesimpulan bahwa PI dan IRR itu merupakan bagian dari capital budgeting teknik, sama seperti presentasi yang sebelumnya, yaitu NPV dan juga payback period. Nah, namun untuk PI dan IRR ini biasanya cukup sering digunakan untuk manajer financial ataupun stakeholder lainnya untuk menilai kelayakan investasi karena bentuknya itu lebih sederhana, yaitu berupa indeks untuk PI dan juga berupa presentasi untuk IRR. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah nilai investasi layak dilakukan apabila nilai IRR-nya lebih besar dari cost of capital atau nilai PI-nya lebih besar dari 1. Dari 4 studi kasus yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa investasi pada pembangunan pabrik etilen, pembangunan pabrik PT Integra Indokabinet, dan pembangunan pabrik PT Wika itu semuanya layak untuk dilakukan karena memiliki nilai IRR yang lebih besar dari cost of capital dan nilai PI lebih besar dari 1. Sedangkan untuk analisis perbandingan kelayakan investasi data center dan cloud computing PT Avnos Global Indonesia menunjukkan bahwa opsi untuk investasi pada data center ini akan lebih menguntungkan. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya, ya. Jadi kelompok 2 mempresentasikan 2 metode yang kita gunakan untuk penilaian capital budgeting, ya. 2 metode yang dijelaskan oleh kelompok ini adalah terkait bagaimana penggunaan IRR, ya, seperti apa, kemudian juga bagaimana di sini melakukan penilaian menggunakan PI, profitabilitas index, ya. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana perhitungan-perhitungan yang dilakukan ketika kita ingin menggunakan IRR. Jadi sebetulnya IRR ini adalah kondisi di mana NPV sama dengan 0, ya. Minggu kemarin kita sudah membahas NPV. NPV itu di atas 1 atau di bawah 1, ya. Nah, dari kajian ini, ya, kita melihat bahwa NPV itu, ya, ketika IRR itu adalah ketika NPV sama dengan 0, di mana nilainya diperoleh melalui suatu ekstrapolasi, yaitu ekstrapolasi dari 2 nilai yang digunakan untuk melihat, ya, kira-kira posisinya di mana, ya, apakah masih positif atau negatif, ya. Nah, kondisi inilah yang nantinya akan mempermudah
kita untuk mendapatkan besaran nilai IRR. Sedangkan profitabilitas indeks adalah salah satu metode yang kita gunakan untuk membandingkan present value, ya, nilai sekarang dari cost of capital, ya. Kemudian kita bandingkan dengan investasi awal, ya. NPV-nya ya kita bandingkan dengan investasi awal. Nah, berbeda dengan perhitungan NPV, yaitu present value, kita kurangi dengan investasi awal, tetapi pada penilaian PI, ya, present value itulah yang kemudian kita bagi dengan besarnya investasi awal, ya. Silakan untuk kelompok 3 memberikan tanggapan, ya, atau masukan atau pertanyaan kepada kelompok 2, ya. Izin Pak. Ya, silakan. Saya Novaldi Pak dari kelompok 3. Saya ingin bertanya Pak. Tadi kan yang untuk tim kelompok 2. Tadi kan yang di presentasi itu yang di studi kasus aku lihat ada depresiasi ya. Nah, untuk yang depresiasi itu apakah nilainya selalu stabil ya? Biasanya kan kalau depresiasi kan ada penurunan harga ya, gitu. Yang saya ingin tanyakan sih itu. Terus kalau misalnya memang stabil ini perhitungannya seperti apa ya? Atau metodenya ada yang berbeda atau gimana? Terima kasih. Ya, makasih. Yang ini ya Mas ya? Ya. Yang studi kasus ini atau yang... Ya, yang ini ya? kayaknya yang 2 sama 3 sama deh, depresiasinya ya? stabil kok nggak salah ya. Stabil. Kalau aku jelasinnya dulu ya. Kalau yang ini memang di paper itu sudah ditentuin untuk nilai depresiasi, ada perhitungannya sih Mas di sini. Bentar, saya buka paper dulu. Jadi di situ sudah ditentukan penentuan depresiasi dihitung dari ada perhitungannya dan ditentukan depresiasi setiap tahunnya itu di apa namanya dihitungnya dapat hasil 25 miliar sekian itu. Jadi di dalam paper ini sudah ditentukan depresiasi itu sama dari tahun 2015 sampai 2024 gitu. Kalau untuk yang kasus ini. Kalau untuk yang kasus nomor 2 ya. Iya, yang ini ya. Yang ini ya, Mbak ya. Untuk yang ini juga sama. Jadi di paper tuh disebutkan bahwa setiap tahunnya itu nilainya tetap. Tapi kalau di paper yang saya temuin ini, dia tuh ada metode perhitungan. Dia menyebutkan metode perhitungan untuk depresiasinya itu melalui metode straight line method. Nah, ini kalau misalkan saya cari itu, metode straight line method itu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan taksiran umur manfaat. Seperti itu. Nah, selain metode straight line methodnya sebenarnya juga ada metode lainnya seperti service hour method, kemudian productive output method, dan reduce charge method. Begitu, Pak Novaldi. Iya, terima kasih. Jadi kalau aku pernah belajar dulu, aku juga ini sih, kan ada ya ada straight line, ada DDB, ada double declining balance gitu-gitu tuh. Biasanya kan dia memperhitungkan waktu ya, waktunya dan nilai asetnya itu biasanya berkurang gitu. Nah ini aku baru lihat atau memang dia ngitungnya misalnya ini periode 5 tahun dihitung berkurangnya berapa terus dibagi rata gitu. Apa seperti itu ya? Kebetulan sih belum, kalau di paper yang saya temuin ini dia tidak menyebutkan secara rinci perhitungannya sih Pak, cuma menyebutkan aja metodenya ini, terus nanti habis itu didapatkan bahwa nilai untuk perhitungan depresiasinya sebesar 40 miliar. Cuma mungkin karena dia fokus paper itu ke IRR sama PI, jadi dia tidak begitu detail sih deep down ke yang perhitungan depresiasinya ini. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahkan?
Kalau yang untuk kasus Wika ini, jadi nilai depresiasinya itu dihitung dari metode, kalau di sini dijelaskan dengan metode garis lurus dan disebutkan langsung hasilnya itu per tahunnya sekian gitu ya. Kemudian nilai depresiasi, dia menghitungnya dari nilai depresiasi gedung, mesin, sama kendaraan. Karena kan di atas disebutkan ada investasinya di bagian gedung, terus apa kendaraan, terus habis itu sama depresiasi sama mesin ya. Dan di situ udah dihitung dan nilainya itu udah ada kan, udah disebutin, tapi untuk detail perhitungannya dia tidak disebutkan. Kemudian untuk nilai depresiasi semuanya itu dijumlahkan dan kemudian dihitung dalam satu diprediksi itu untuk dalam hitungan itu tuh untuk dalam 10 tahun itu. Jadi kayak dipukul rata gitu kalau di dalam paper ini. Seperti itu, Mas. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan masukannya. Maaf Pak, tadi pertanyaannya nilai depresiasinya kenapa tetap gitu ya? Iya, Mas. Ya Pak, jadi untuk setelah dapat nilai depresiasi secara straight line ya, nah, habis itu kan kita dapat nilai depresiasinya, persentase depresiasinya, baru nanti kita bagi per dia masa lifetime of alatnya. Jadi kalau semisal alat itu bisa, kalau kita bilang alat ya, alat itu bisa beroperasi selama 10 tahun, berarti nilainya tetap nilai depresiasinya pengurangannya jadi prorate per tiap tahunnya, dibagi tiap tahunnya. Oke. Ya, tadi terkait dengan depresiasi, ya. Nah, kenapa itu tetap ya depresiasinya nilainya sama di sini, ya? Karena dia menggunakan metode yang disebut sebagai straight line depresiasi, ya. Depresiasi garis lurus, ya. Nah, depresiasi garis lurus itu adalah penurunan dari nilai aset itu secara tetap, ya, mengikuti garis lurus dari awal sampai berakhirnya usia dari alat, ya. Misalkan gini, kita memiliki alat, ya, yang ketika di awal kita perolehan dengan nilainya 100. Alat itu akan memiliki usia teknis 10 tahun, ya, usia teknis. Artinya alat tersebut dapat digunakan untuk kegiatan produksi selama 10 tahun, ya. Nah, ketika kita menggunakan metode straight line, ya, yaitu garis lurus depresi, maka di sini ya 100 itu dibagi 10, ya, 10 tahun, ya, sampai 0. Berarti apa? Setiap tahun itu akan mengalami penurunan 10, 10, 10. Jadi besarnya depresiasi itu 10 sampai nanti di akhir nilainya 0. Ya, jadi penurunan nilainya 10, 10, 10 secara rutin. Nah, adakah metode yang lain? Ya, sebetulnya metode depresiasi ada 3 cara yang bisa kita gunakan, ya. Selain yang paling mudah, ya, yang paling mudah digunakan adalah ini straight line, ya, metode garis lurus. Yang berikutnya adalah memanfaatkan metode menghitung dengan metode beban menurun. Nah, ya, bebannya akan semakin menurun dari waktu ke waktu, ya, penggunaan itu. Nah, ada lagi adalah dengan menghitung cara menghitung lain adalah dengan metode aktivitas,
ya. Nah, tuh, ya. Jadi banyak metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan penilaian depresiasi, ya. Hanya di sini peneliti ini ingin simpelnya, ya, memasukkan depresiasi tapi di dalam perhitungan dalam cash flow dibuat lebih sederhana, sehingga di sini yang digunakan adalah metode garis lurus, ya. Jadi kalau ketemu ada suatu pembahasan itu depresiasinya sama, berarti kita bicara bahwa metode yang digunakan adalah metode garis lurus, ya. Nah, namun demikian tidak menutup kemungkinan menggunakan metode-metode yang lain. Artinya depresiasi setiap tahun itu bisa bervariasi. Kira-kira itu tambahan penjelasan dari saya. Terima kasih Pak Eko. Ya. Tim Ya. 2 juga terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, karena gini, ini kan sebetulnya arus kas ini kan projected. Ya, projected cash flow. Ya, cash flow yang coba kita proyeksikan. Ya. Nah, di dalam kita melakukan proyeksi masing-masing komponen bagaimana kita menetapkan besarnya, ya. Misalkan arus kas, ya, bersih dari tahun ke tahun itu naik, ya. Ada yang kemudian naiknya berupa garis lurus, ya, dan sebagainya. Misal, ya, itu karena kita bicara mengenai proyeksi, ya, tergantung pemilihan metode. Demikian pula dengan depresiasi itu juga kita dapat menggunakan metode garis lurus karena itu yang paling simpel untuk kita gunakan di dalam prediksi, ya, memproyeksikan cash flow ke masa yang akan datang, ya. Itu Pak Novaldi tambahan dari saya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, kelompok 3 silakan. Tanggapan yang lain, pertanyaan. Lukman, Prof, dari kelompok 3, Pak. Oke, silakan Pak Iya. Lukman. Sedikit aja, Mbak. Mas, jadi tadi dari sisi ini ya, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode ya. Mungkin seperti apa? Kapan sih kita menggunakan IRR? Kapan kita menggunakan NPV? Ataukah metode itu berjalan serial? Jadi maksudnya kita lakukan NPV dulu, kalau itu layak kemudian lakukan IRR, atau seperti apa? Atau paralel? Atau pertanyaannya seperti ini, misal NPV-nya dikatakan negatif atau tidak layak, tetapi kemudian misalnya IRR-nya layak, mana yang kita pilih dari untuk menentukan proyek tersebut, seperti itu? Apakah kita condong pada NPV-nya atau IRR-nya? Mana yang akan kita pilih? Itu, Mbak. Jadi 2 pertanyaan. Tadi yang pertama terkait dengan kelebihan, kekurangan dari masing-masing metode ya, kapan kita gunakan, kapan kita atau memang kita harus gunakan semuanya. Nah, yang kedua kemudian kita memilih metode yang mana jika dihasilkan di sebuah proyek itu dua-duanya berkebalikan hasilnya. Itu aja, Pak. Ya, kasih tanggapannya. Silakan. Ya, saya coba menjawab, Pak. Jadi nilai tadi yang pertama, apakah perlu menghitung NPV dulu baru IRR? Karena IRR itu sendiri perhitungannya dari NPV. Salah. Sebenarnya itu nilainya tidak mesti serial, Pak. Jadi harus menghitung NPV dulu baru IRR. Kita balik itu ya. Jadi bisa ini terus ketika nilai IRR dan NPV-nya itu mana yang lebih dominan. Jadi jumlah parameter yang ada, PI, NPV, IRR, payback period itu adalah untuk mengkonfirmasi apakah proyek ini tepat atau tidak. Contohnya kayak di tempat saya,
di pabrik kimia, kita hanya perlu menghitung NPV-nya saja, tidak perlu menghitung IRR-nya. Ada yang perlu menghitung IRR-nya, dan nilai IRR sama NPV itu nantinya tidak akan selalu berbanding lurus. Ada di mana di saat NPV-nya negatif, IRR-nya positif. Nah, nanti kita butuh konfirmasi lain seperti payback period. Jadi apakah payback periodnya itu masuk atau tidak, seperti itu. Iya, berarti alasannya kenapa memilih IRR saja atau alasannya kenapa memilih NPV saja, parameternya apa ya? Atau kita memilih dua-duanya, membandingkan dua-duanya itu seperti apa gitu ya? Kalau misalnya kami di project PV panel ya di kantor itu ya kita lakukan dua-duanya tuh. NPV juga, IRR juga seperti itu. Nah, kalau cenderungnya ya Pak, cenderungnya dua-duanya. Tapi itu kembali, kalau kita ngomong aktual, itu tergantung sama keputusan atasan ya Pak. Jadi atasannya yakin nih kalau NPV-nya positif saja sudah cukup. Nah, tapi biasanya cenderungnya kita pakai dua parameter, antara NPV dan IRR, seperti itu. Nah, kalau semisal nanti ragu, semisal ternyata NPV-nya negatif, IRR-nya positif, IRR-nya positifnya besar lagi, saya tetap mau mempertahankan nih nilai project ini gitu. Nah, Bapak bisa pakai pembobotan. Jadi kita tentukan bobotnya, nilai NPV sama nilai IRR-nya, seperti itu. Pengetahuan mungkin Ya. ada. Ya, ada yang ingin ditambahkan lagi dari kelompok 2 terkait dengan pertanyaan Pak Lukman? Ya, sebetulnya ini kan kita bicara mengenai suatu metode. Ya, suatu metode itu ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Ya, jadi kelebihan kekurangan itulah yang sebetulnya perlu kita ketahui, ya. Apakah metode tadi itu inline dengan apa yang kita harapkan, ya. Nah, tentunya penggunaan beberapa metode itu pada dasarnya untuk menutup ya kelemahan dari metode-metode yang lain. Ya, jadi kalau satu metode A itu ada kelemahannya dan metode B itu bisa melengkapi apa yang jadi kekurangan di metode A, maka itu kemudian A dan B kita gunakan. Ya, itu untuk kelebihan dan kekurangan. Karena apa? Penilaian mana yang akan digunakan adalah tergantung pada pertanyaannya. Ya. Kalau pertanyaannya ya misalkan pimpinan ingin tahu berapa lama sih investasi itu kembali, ya, berapa lama investasi itu kembali, maka ya yang kita coba hitung, kita lakukan penilaian adalah dengan menggunakan payback period. Karena pertanyaannya adalah berapa lama, ya. Tetapi kalau pertanyaannya berkaitan dengan berapa sih nilai ya keuntungannya dibanding mana yang lebih untung, misalkan ya kita melakukan investasi atau kita cukup menaruh uang kita di bank, ya mana yang kira-kira memberikan penghasilan lebih. Nah, kalau pertanyaan arahnya seperti itu, maka tentu kita akan memilih IRR. Karena melalui IRR kita bisa tahu ya apakah ya tingkat sungguh bunga yang dihasilkan dari suatu proyek itu lebih tinggi
atau lebih rendah dari cost of capitalnya. Jadi itu sebetulnya ketika kita menghitung itu tergantung kepada bentuk pertanyaan. Namun seringkali ya pertanyaan itu tidak diajukan ke satu persatu item, tapi digunakan untuk menghitung secara komprehensif dari berbagai macam sisi terkait menggunakan metode-metode tersebut, ya, sehingga di sini bisa lebih komplit dan lebih akurat di dalam penilaian. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Mas Faiz, Pak Eko. Ya, sama-sama. Oke, silakan dari kelompok 3 yang lain. Oke, kalau dari kelompok 3 tidak ada, silakan dari kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan. Ya, silakan. Pak, boleh nanya Pak ke kelompok Ya, 2, Pak? silakan. Ya, saya David Pak dari kelompok 1. Mau nanya, itu kan yang tadi IRR kan ada interpolasinya ya. Itu menentukan batas atasnya tuh gimana ya? Terus itu kan tadi ada istilah cost of capital-nya. Itu perhitungan cost of capital-nya itu masuk dalam perhitungan pencarian IRR-nya nggak ya? Karena kan kalau NPV itu kan kayak kemarin kan itu dari suku bunganya ya, atau enggak bunga yang ditentukan, berapa yang diinginkan gitu, nilai NPV bagaimana. Kalau untuk IRR itu gimana ya? Mau tanya di situnya. Terima kasih. Oke, makasih Pak David. Oke, izin untuk menjawab. Biasanya kalau untuk menentukan lower rate-nya kita bisa ambil sembarang nilai, harusnya nggak masalah selama perhitungannya rumusnya benar akan menghasilkan nilai yang sama, Mas. Jadi contohnya kalau yang di Indo Kabinet ini dia mengambil nilainya tuh 8% gitu. Selama dimasukkan ke dalam rumusnya tepat, jadi lower rate-nya kan antara 8 sama 10 kan lebih kecil 8, berarti dimasukkannya 8 untuk lower rate-nya gitu. Dan juga dihitung juga yang mana positif NPV dan mana yang negatif NPV-nya itu juga harus tepat. Selama itu sudah benar, harusnya akan menghasilkan nilai yang sama seperti itu. Lalu untuk cost of capital itu biasanya juga mengambil nilai suku bunga juga, Mas, sama seperti yang konsepnya NPV seperti itu. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang mau menambahkan. Silakan. Ini perhitungan IRR ya, menggunakan dua ini diskon rate yang berbeda ya, 8% dan 10% ya. Nah, betul seperti tadi dikatakan, ketika kita memilih yang lower dan higher, ya, itu kita pilih secara sembarang. Jadi tidak ada pertimbangan tertentu dan sebagainya. Kenapa pilih 10, kenapa pilih 12, ya. Kita pilih secara acak sembarang, ya. Karena kita ingin mencari di mana sih sebetulnya posisi IRR ya ketika NPV sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan nilai NPV yang positif ya. Nah, itu. Ya, rule-nya, aturannya kita coba pakai ya diskon rate yang kecil. Ya, jadi semakin kecil diskon rate-nya, maka kecenderungannya adalah positif
besar, kan gitu. Tapi semakin besar diskon rate-nya, maka ada kecenderungan bahwa NPV-nya itu minus, ya. Nah, berarti kita sudah punya 2 titik. Yang satu di titik ini cost of capital-nya kecil dan nilai NPV-nya positif, ya, dan diskon rate-nya yang satunya cost of capital-nya, ya, kita gunakan yang besar dan nilai NPV-nya adalah negatif. Nah, tentunya NPV sama dengan 0 itu berada pada hasil ekstrapolasi antara yang positif dan negatif tadi, ya. Nah, secara garis lurus bisa kita tentukan sehingga kita akan mendapatkan ini, ya. Besaran berapa sih IRR-nya di situ. Kira-kira itu penjelasan tambahan dari saya, ya. Hanya di sini, ya, ini dia menggunakan nilainya kecil, ya, diskon faktornya kecil semua, 8% dan 10%. Makanya NPV-nya masih positif, ya. Berarti yang negatif mana? Ya di atasnya 10, ya, 10 dinaikkan terus, ya, sampai mencapai nilai berapa itu tadi, ya. Nah, kalau yang ini NPV-nya dia melihat 27 dan 70 itu, ya, ada transisi dengan nilai NPV positif menjadi negatif, ya, seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat pada 2 sisi, positif maupun negatif, ya, sehingga bisa kita gunakan untuk ekstrapolasi di dalam menentukan NPV sama dengan 0. Ya, kira-kira itu Pak David tambahan dari saya. Oke Pak, tapi nilai IRR sampai lebih dari 100% gitu emang memungkinkan ya Pak ya? Yang tadi Nah, kan contoh kasusnya itu. ya, ada beberapa perhitungan itu yang nampaknya di atas 100%. Nah, ini yang juga mungkin kita bisa mengecek kembali, ya, ya, mengapa nilai IRR-nya besar sekali, ya, itu karena ya, nilai hasil perhitungan itu juga tidak lepas bagaimana cash flow itu disusun, ya. Jadi memungkinkan di atas 100%, ya, sini. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, silakan kelompok lain. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Aswin dari kelompok 6 Pak. Ya, silakan. Ya, mohon izin Pak, mohon izin bertanya ke kelompok 2 terkait dengan rumus dari profitability index, di mana tadi di beberapa case itu pembandingnya itu kan cash flow, present value cash flow inflow dibanding PV cash outflow, dan di studi kasus yang lain itu dari nilai penghematan dibanding total investasi. Yang ingin saya tanyakan misalnya untuk cash outflow-nya, apakah itu sama dengan pengertian dari total investasi? Karena cash outflow itu bisa jadi tidak hanya investasi atau bisa jadi biaya operasional yang lain. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Oke, Pak. terima kasih. Ya, Pak. Saya coba menjawab ya, Pak. Ya, silakan. Nah. Jadi cash outflow yang dimaksud di sini, gini Pak, total investasi itu sudah terhitung termasuk biaya operasional. Jadi kalau kita hitung rumusnya TCI, itu total cost investment, itu sama dengan
FCI plus WCI. Jadi fixed cost investment ditambah dengan work capital investment. Jadi tidak biaya operasi itu sudah terhitung menjadi cash flow, investment total. Nah, pada saat kita pinjam uang itu kan sudah terhitung sama biaya operasinya. Seperti itu, Pak. Jadi present value of cash flow ini adalah total kita mendapatkan uang kan. Perusahaan itu garisnya kan kita mendapatkan uang itu kan berarti negatif gitu ya, keluar gitu. Nah, itu sudah termasuk di dalamnya adalah biaya operasional seperti itu. Mungkin bisa di cross check apa kalau kurang atau dari teman-teman saya yang lainnya. Oke, silakan. Oke. Ini coba lihat di ini studi kasus. Ya, apakah di dalam studi kasus menggunakan pendekatan cash inflow dibagi cash outflow atau net present value-nya dibagi dengan investasi awal. Untuk yang studi kasus itu banyaknya pakai cash inflow per cash outflow, Pak. Sedangkan untuk contoh soal tadi, untuk contoh soal yang kita dapat dari buku, itu nilai NPV-nya dibagi dengan total investment cost. Oke. Ya. Jadi ada yang menulis di sini PV cash inflow ya harus masuk ya. Pas dibagi dengan outflow-nya ya, ada yang modelnya seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan Anda bisa menggunakan metode lain, yaitu kita membandingkan antara net present value-nya dibagi investasi di awal. Ya, nah coba nanti bisa dicek apakah ada perbedaan. Ya, nah ketika rumus PI itu adalah present value yang dibagi oleh di sini investasi awal, ya, maka kita bisa menginterpretasikan seperti ini, ya, sederhananya. Ketika PI itu 1,6, ya 1,6 itu adalah menunjukkan bahwa setiap investasi yang dilakukan sebesar Rp1 itu akan menghasilkan keuntungan sebesar 0,4 rupiah, ya 0,5 rupiah. Jadi itu bagaimana menginterpretasi hasil, ya, sehingga kenapa ada juga yang menggunakan pendekatan demikian. Ya, kira-kira itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan pertanyaan. Baik, Pak. Terima kasih. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Saya Pratama M. Raja, Dok, dari kelompok 3, Dok Eko. Oke, silakan. Saya mau nanya, tapi nggak dalam konteks ini, maksudnya masih dalam konteks ini, tapi nggak langsung ke kelompok ini, Dok. Saya mau nanya, kalau kita lagi ngitung PI ini sebaiknya berapa tahun, Dok, ya? Ada nggak rule of thumb atau karena kan kayak
pabrik itu berbeda-beda Om ya. Kayak kemarin beberapa kasus ada yang kita lihat ada yang sampai 8 tahun, 9 tahun. Tetapi menurut dokter lebih baik kita ngitung itu yang standarnya itu seperti apa, Dok? Terima kasih. Oke. Jadi PI ya dihitungkan berdasarkan arus kas. Ya, arus kas setiap proyek itu bisa jadi berbeda-beda. Yes. Ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun. Ya. Ketika kita memiliki 2 proyek ya yang akan kita usulkan, satunya 10 tahun, satunya 8 tahun, masing-masing memiliki cash flow yang berbeda. Ya, maka yang kita lakukan perhitungan PI index, apakah yang lebih lama itu lebih menguntungkan dibandingkan yang lebih cepat? Ya, yang 10 tahun ataukah lebih menguntungkan dibandingkan yang 8 tahun. Jadi tidak masalah, periodenya itu berbeda. Karena di sini PI ini kita adalah melihat proyek yang berjalan 10 tahun itu PI-nya berapa? Profitabilitas indeksnya berapa? Proyek yang berjalan selama 8 tahun profit indeksnya itu berapa? Ya, bisa jadi yang 8 tahun PI-nya lebih tinggi bisa jadi. Atau bisa jadi yang 8 tahun lebih rendah. Ya. Oh, oke. Itu. Ya, seperti itu. Nah, lebih rendah 8 tahun itu lebih tinggi misalkan dibandingkan 10 tahun, yaitu ketika misalkan setelah 8 tahun itu kemudian arus kasnya itu minus. Ya, sehingga pada tahun ke-10 ditutup. Ya, untuk menghindari cash flow negatif yang semakin terakumulasi di akhir. Nah, kalau seperti itu kita menghitung PI, yaitu menghitung dari awal sampai ke tahun ke-8 itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan kalau dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Namun demikian, ya sebaliknya, kalau setelah tahun ke-8 itu arus kasnya itu positif tinggi ya sampai tahun ke-10. Nah, ini yang bisa kita lihat ya. Nah, perhitungan PI-nya bisa saja yang 10 tahun itu lebih tinggi dibandingkan yang 8 tahun. Jadi ini yang kita tidak mempermasalahkan panjangnya ya, arus kas ya, panjang lamanya durasi proyek, karena pertimbangan durasi proyek itu tentunya sudah kita pertimbangkan mengenai bagaimana proyek itu secara teknis akan berlangsung ya lamanya seperti itu. Kira-kira itu. Sehingga kalau nilainya 1,6 ya, yang satunya 1,7, berarti yang alternatif A, setiap Rp1 yang kita investasikan akan menghasilkan keuntungan 0,6%. Nah, sedangkan yang satunya, ketika kita menginvestasikan Rp1, maka keuntungannya 0,7%. Nah, sehingga pilihan kita apakah kita akan memilih yang keuntungannya tadi lebih kecil atau yang keuntungannya lebih besar. Kira-kira itu tambahan dari saya. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok, penjelasannya, Dok. Ya, sama-sama. Oke, ada kelompok lain ya yang ingin menanggapi pertanyaan presentasi dari kelompok 2. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Terkait tadi penentuan presentase untuk IR kan sembarang angka ya kita tentukan. Yeah.
Tapi ada beberapa ada yang case tadi ini kan dia menentukannya dari persentase investasi ya. Kalau misalnya kita menentuinnya itu asal gitu, asal random angka itu, apakah itu berpengaruh ke nilai ke hasil IRR-nya atau enggak ya Pak ya? Jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi gini ya, contoh sederhananya. Kita random ya, kita milih 20% dengan 40%. Ya. Nanti kita ekstrapolasi dapat di tengah-tengahnya 30%. Ya, 20 sama 40%. Nah, demikian pula kalau ekstrapolasinya kita gunakan misalkan 25% sama 35%. Ya. Ya. Nah, ini range-nya itu kan lebih pendek ini. Ya, lebih pendek dibandingkan kalau range-nya kita pakai 20-40 ya. Namun demikian perbedaan range ini tidak akan mempengaruhi di mana ya IRR itu akan terjadi ya. Di mana NPV sama dengan 0 itu akan terjadi walaupun pemilihan titiknya yang awal dan yang akhir itu dilakukan secara acak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Berarti itu ketika kita memilih random itu ada kemungkinan nggak nanti ketika memilih titik misalnya titik 20 sama 40 hasilnya ternyata itu lebih besar dari persentase yang lebih kecil dari persentase cash flow itu tadi, lebih besar, berarti dia layak ya Pak ya. Kalau misalnya di titik 30 sama 70 misalnya ternyata dia lebih kecil gitu, berarti kan itu nggak layak. Apakah itu ada kemungkinan seperti itu ya Pak ya, kalau milih random gitu? Oke, jadi gini, yang dilihat itu bukan apakah IRR-nya nanti ketemunya lebih kecil atau lebih besar dari titik yang kita tetapkan, ya. Nah, asumsi yang ditetapkan itu adalah ketika kita akan menghitung IRR-nya, ya. Kira-kira pengambil keputusan itu ingin, ya, internal rate return yang berapa sih yang dia inginkan? Ya, ketika dia mengembangkan suatu proyek, kira-kira internal rate of return berapa ya yang dia inginkan, ya. Jadi misalkan dia inginkan 20%, ya. Nah, kita tidak melihat ya nanti posisi IRR-nya ya berdasarkan randomness yang kita tetapkan tadi, ya. Tetapi IRR yang kita temukan itu kita bandingkan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pengambil keputusan. Dia menginginkan internal rate berapa. Nah, seperti itu polanya. Jadi ketika kita memilih dua titik random, itu gunanya semata-mata untuk mencari di mana NPV sama dengan 0 itu terjadi. Ya, seperti itu. Anunya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan ini? Pak, mau tanya, Pak? Ya, silakan. Ya, ini tentang yang profitability index, Pak. Ya. Itu kan rumus cash inflow itu EAT plus depresiasi. Nah, kenapa earning after tax ya Pak, bukan EBT ya? Karena biasanya kan kalau analis itu menggunakan EBT instead of EAT, karena kalau
teks itu kan berbeda-beda perlakuannya gitu Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, silakan kelompok 2 ya. Mungkin bisa dilihatkan dari studi kasusnya seperti apa. Ya, kenapa menggunakan AET earn after tax? Ya, kenapa tidak earning before tax? Ya. Oke, baik Pak. Saya akan coba menjawab. Kalau untuk perhitungan cash inflow ya, cash inflow-nya itu kan ditambah depresiasi. Nah, di dalam jadi perhitungannya tuh Pas Novi, saya mau clearin dulu yang dimaksud after tax, ya. Gimana ya? Ya. Silakan Mas Faiz. Yang saya mau tanya sebentar ya Bu ya, sebelum iya, dijawab. Boleh, nggak apa-apa. Yang dimaksud dengan perhitungan taksnya itu pajak yang berbeda-beda itu seperti apa ya Pak? Ya, ini kan misalnya sebuah perusahaan multinasional nih, dia mau invest di Indonesia, di beberapa negara gitu. Nah itu kan kalau itu pakai EAT jadi bias gitu dengan pajaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ini kan bertahun-tahun nih, bertahun-tahun bisa sampai 10 tahun gitu, which is itu perlakuan pajak juga beda-beda gitu. Jadi biasanya kalau tahu saya itu analis itu menggunakan perhitungan itu pakai PBT atau NPBT gitu instead of EAT. Nah, yang saya tahu formula rasio finansial dan sebagainya itu pakai before tax gitu untuk menghindari pengaruh dari perhitungan pajak gitu. Nah, jadi pertanyaan saya kenapa itu pakai EAT? Saya simpulin pertanyaannya ada dua ya Pak. Posisinya yang pertama, kalau menentukan investmentnya ada di dua negara yang berbeda. Bukan. Pertanyaan saya kenapa EAT? Kenapa bukan EBT gitu? Itu saja sih pertanyaan saya. Karena biasanya setahu saya perhitungan keuangan itu pakai EBT gitu. Itu saja sih. Halo, mungkin saya mau menjawab. Kalau dari paper ini untuk EBT itu dia untuk menghitung estimasi laba rugi, Pak. Tapi kalau untuk cash inflow ini dia menggunakan EAT-nya. Jadi kalau untuk EBT-nya dia digunakan untuk perhitungan dalam laba ruginya. Gitu penjelasan untuk di papernya. Tapi untuk mengapa detailnya itu tidak dijelaskan sih. Saya pernah ke depan juga. Mohon maaf. Mungkin dari Pak Eko bisa membantu. Atau dari teman-teman yang lain. Oke, silakan. Ya. Jadi kalau ya silakan. Kalau di case ini EBT itu digunakan untuk menghitung nilai laba ruginya. Kemudian dari nilai hasil EBT itu digunakan dengan pajak penghasilan dan menghasilkan EAT. Nah, EAT itu yang akan digunakan untuk menghitung cash inflow-nya. Seperti itu, Pak. Ini saya coba jawab, Pak. Sepemahaman saya kenapa bukan pakai earning after tax ya, walaupun nilai tax anggaplah di tahun pertama sama tahun kelima itu akan berubah. Itu karena untuk menentukan project itu
benar-benar real pendapatannya, maka kita tetap harus mengurangi biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Makanya kenapa di sini itu perhitungannya AT. Saya nggak tahu kalau di Pak itu bisa nambahin ke teman-teman yang lain. Oke, ya. Jadi di dalam analisa keuangan yang kita sebut analisa profitabilitas, ya, seharusnya di dalam analisa profitabilitas itu lebih sering menggunakan EBT, ya. Karena apa? Earning before tax itu adalah menggambarkan bagaimana laba itu diperoleh, ya, sebagai hasil dari operasional perusahaan, ya, tidak melihat besarnya pajak, ya, kan itu, ya, karena ketika perusahaan melakukan operasional, kira-kira labanya berapa sih dia peroleh, ya, mampu menghasilkan profit berapa, ya. Oleh sebab itu di profitabilitas indeks, ya, itu akan lebih tepat kalau kita menggunakan EBT, ya, earning before tax, ya, karena tax pajak itu adalah bukan tidak berpengaruh terkait dengan operasional, ya, karena laba itu adalah merupakan hasil bagaimana kegiatan operasional itu dilakukan, ya. Ya, sehingga itulah sebetulnya dasar yang lebih tepat, ya, ketika kita ingin melakukan analisa probabilitas, ya. Kira-kira dengan operasi segini kita akan untung berapa sih? Nah, itu, ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita gunakan karena kadang-kadang pajak setiap daerah, pungutan dan sebagainya itu kan berbeda-beda, ya, berbeda-beda ininya, kriterianya, ya, besarannya, ya. Tetapi perusahaan sudah memperhitungkan dengan kegiatan operasional seperti ini akan menghasilkan keuntungan seperti apa. Sehingga itulah yang kemudian kita gunakan di dalam menghitung profitabilitas, ya, indeks keuntungannya seperti apa. Itu tambahan dari saya, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi lebih tepatnya kita harus pakai EBT itu tadi ya, kalau untuk perhitungan cash inflow-nya. Apakah seperti itu ya Pak? Ya, jadi karena ini kita bicarakan profitabilitas indeks, ya. Nah, maka ketika kita bicara profitabilitas indeks, itu juga kita harus memahami bagaimana konteksnya terkait dengan analisa profitabilitas, analisa keuntungan, ya. Makna dari keuntungan itu adalah, ya, berapa besar keuntungan yang kita peroleh dari suatu kegiatan operasional, ya. Artinya, ya, laba yang kita peroleh, keuntungan yang kita peroleh dari kegiatan operasional, ya, adalah hubungan langsung dari ininya, berkaitan langsung dengan operasi yang dilakukan, ya. Sehingga di sini, ya, kita tidak perlu memasukkan pajak,
ya kita tidak perlu memasukkan pajak di dalam perhitungan, ya karena yang ingin kita ketahui adalah ininya tingkat keuntungan, ya kecuali kalau kita bicara mengenai pendapatan, ya pendapatan adalah apa yang bisa kita konsum, ya apa yang bisa kita manfaatkan, ya karena tidak seluruh yang kita peroleh itu bisa kita manfaatkan, ya harus ada yang masih kita keluarkan, ya misalkan membayar pajak, teksnya, ya EBT, ya EAT, ya earn after tax. Jadi kita baru akan membelanjakan setelah ya laba itu kemudian kita kurangi pajaknya, ya seperti itu, ya itu yang bisa kita konsumsi atau kita juga sering sebut ya kita bisa manfaatkan secara langsung. Itu pandangan dari saya terkait ini. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, ada tanggapan yang lain terkait dengan ini? Ya. Jadi ini cuma ditulis lebih dari satu investasi layak, kurang dari satu tidak layak, ya. Karena dia ingin membandingkan apakah ya arus kas net bersih itu lebih besar hasilnya dibandingkan investasi awal yang dilakukan, ya itu. Kalau itu ternyata arus kas ya lebih besar ya di sini, maka disitulah kita bicara kegiatan ini atau proyek ini memiliki suatu profit, ya. Namun demikian ya di dalam banyak kasus ya itu PI bukan satu-satunya yang dihitung, ya. Ada indikator lain yang juga sering digunakan, ya, di mana masing-masing indikator itu adalah melengkapi, ya, kekurangan dari masing-masing metode. Di samping itu, ya, metode yang satu dengan yang lain itu sifatnya saling melengkapi, ya. Ada keunggulan tertentu di satu metode, tapi dia punya kelemahan. Demikian pula dengan metode yang lain, ya. Dengan demikian kita bisa tahu, ya, dan kita bisa membandingkan dengan berbagai macam instrumen tadi untuk mencari mana alternatif yang terbaik, ya, untuk kita terima. Ya, kira-kira itu tambahan dari saya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, jadi informasinya itu minggu depan itu kita libur, ya, bertepatan dengan tanggal 1 Juli libur nasional, ya. Oleh sebab itu kita baru ketemu lagi, ya, pada tanggal 8, ya. Nah, saya harapkan pada tanggal 8 itu nanti 2 kelompok yang presentasi, ya, yaitu kelompok 3 dan kelompok 4 bareng, ya, karena harusnya minggu depan kelompok 3 karena minggu depan bertepatan dengan libur nasional, maka kelompok 3 diundur minggu berikutnya dan digabung dengan kelompok 4, ya, itu sehingga
Ya, untuk kelompok 3 ini masih punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan ininya bahannya karena minggu depan libur, ya. Oke, masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait dengan itu? Ya, oke, kalau tidak ada lagi yang di ini, terima kasih untuk kelompok 2 ya atas presentasinya, juga kelompok lain atas pertanyaan, tanggapan dan masukan ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan metode-metode yang kita diskusikan ini untuk memilih mana yang terbaik di dalam kita melakukan investasi suatu proyek ya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, selamat istirahat semua. Apakah ada yang belum mengisi presensi? Oh iya, saya izin sebentar dok, saya isi presensi dok. Apakah masih bisa atau sudah coba dicek dulu? Ya, 585182. Siap dok, sebentar dok. Izin waktunya sebentar dok. Ya, silakan. Ya. Lima satu berapa dok? 51? 82. 5182 doang dok. Ya, 585182. Oh ya, sorry, 5182. Oh, nggak mau ya dok ya? 585182. 585182. Coba saya coba di handphone kayaknya dok. Pakai device yang lain, Pak. Iya, iya. Ini saya lagi coba, Pak. Pakai incognito, Pak ya? Ya. Absensi sekarang suka itu nggak terupdate ininya. Oh, oke. Ya, karena ini ada updating system. Oh, gitu ya, Pak. Iya, ya pantas dok. Kemarin juga sempat ada isu juga dok. Kemarin nggak bisa, banyak rekan-rekan yang nggak bisa. Betul, mulai tadi pagi itu juga banyak yang error untuk ini presensi. 585182 ya dok ya? Ya. Siap, sudah dok. Sudah ya? Ya. Oke, ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, saya akhiri ya. Makasih semua. Ya, makasih dok.